Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Bhikkhu Wagga, kelompok bait tentang bhikkhu. Bait 365 dan 366. Bait 365. Salabhang nati manyeya nanye sang pihayang kare anye sang pihayang bhikkhu samadhingna digaccati. Bait 366. Appalabho pice bhikkhu salabhang nati manyati tang wedewa pasang santi Suddha jiwing atanditang. Bait 365 artinya, hendaklah ia tidak mencela apa-apa yang telah ia peroleh. Juga hendaklah ia tidak merasa iri terhadap apa yang telah diperoleh orang lain. Seorang bhikkhu yang merasa iri terhadap apa yang diperoleh orang lain tidak akan dapat mencapai perkembangan dalam samadhi. Bait 366 artinya,
Walaupun hanya memperoleh sedikit, tetapi apabila seseorang biku tidak mencela apa yang telah diperolehnya, maka para dewa pun akan memuji orang seperti itu yang memiliki kehidupan bersih serta tidak malas. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 365 dan 366 Biku Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah biku yang berteman dengan biku pengikut Dewa Datta. Suatu ketika, seorang biku murid Sang Buddha berteman akrab dengan pengikut Dewa Datta. Ia sering berkunjung dan tinggal selama beberapa hari di wihara tempat Dewa Datta berdiam. Biku-biku lain melaporkan hal itu kepada Sang Buddha, bahwa terdapat seorang biku murid Sang Buddha yang bergaul akrab dengan pengikut-pengikut Dewa Datta, sehingga ia sering berkunjung, bahkan menginap beberapa hari, makan, tidur, dan menikmati berbagai fasilitas yang terdapat pada wihara milik Dewa Datta. Sang Buddha mengundang biku itu dan meminta keterangan darinya. Sang Buddha mengatakan bahwa beliau telah mendengar berita tentang kelakuan biku tersebut. Apakah berita itu benar? Biku itu mengakui bahwa ia telah berdiam beberapa hari di wihara milik Dewa Datta, tetapi ia berkata kepada Sang Buddha bahwa ia tidak mengikuti ajaran Dewa Datta. Kemudian Sang Buddha menegur dan menunjukkan bahwa apa yang biku itu lakukan sesungguhnya membuat ia menjadi seperti pengikut Dewa Datta. Kepada biku itu, Sang Buddha mengatakan, "Anakku, meskipun kau tidak mengikuti ajaran Dewa Datta, tetapi engkau memperlakukan dirimu seperti salah satu pengikut Dewa Datta. Seorang biku hendaknya puas dengan apa yang telah diperolehnya dan jangan iri hati terhadap apa yang diperoleh orang lain. Seorang biku yang penuh dengan kecemburuan pada perolehan biku lain tidak akan mencapai pemusatan batin dan pandangan terang, atau jalan menuju kebebasan mutlak Nibbana. Hanya biku yang puas dengan apa yang telah ia peroleh akan mendapatkan pemusatan pikiran, pandangan terang, dan jalan menuju kebebasan mutlak." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 365 dan 366 berikut ini. "Hendaklah ia tidak mencela apa yang telah ia peroleh. Juga hendaklah ia tidak merasa iri terhadap apa yang telah diperoleh orang lain. Seorang biku yang merasa iri terhadap apa yang diperoleh orang lain tidak akan dapat mencapai perkembangan dalam samadhi. Walaupun hanya memperoleh sedikit, tetapi apabila seseorang biku tidak mencela apa yang telah diperolehnya, maka para dewa pun akan memuji orang seperti itu yang memiliki kehidupan bersih serta tidak malas." Kalena dhammat sawanaংเอตัมมังคลมุตตมัง